Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Almar Ali Mardiono. Kali ini kita diskusi tentang pendidikan. 2 hari yang lalu ada seorang warga datang ke kantor mengeluh bahwa anaknya sudah beberapa bulan tidak sekolah. Setelah itu saya bikin janji, orang tuanya pun mungkin sudah apatis bahwa untuk datang ke kantor itu tidak mau. Tapi kita coba, kita jadwalkan keesokan harinya. Alhamdulillah, walaupun anaknya bangunnya siang, ternyata mau ke kantor. Setelah datang di kantor, saya tanya, saya anggap sebagai teman, saya ngobrol pelan-pelan. Ternyata di rumah itu ada ibu, bapak, dan kakek. Ternyata dominan sekali orang tua si anak ini dalam memberi pembelajaran. Namun ada si ayah dan kakek yang tidak istilahnya sejalan pola pikirnya dengan si ibunya. Salah satunya ketika anak ini bangun siang mau diajak sekolah atau disuruh berangkat sekolah sama ibunya, si anak ini tidak mau, malas. Namun si ayah dan si kakek ini menyampaikan bahwa biarkan saja nggak sekolah, yang penting di rumah. Yang artinya proses pendampingan terhadap anak ini tidak sejalan, sehingga anak merasa ada yang membela ketika tidak masuk. Baik-baik saja, yang penting di rumah, kasih jajan, kasih uang, sama ibunya nggak dikasih uang, namun dia minta ke ayahnya dikasih, terus minta ke kakeknya dikasih, sehingga si ibu ini merasa sendirian ketika memberi pembelajaran terhadap anak. Jadi buat sahabat semuanya, di dalam satu keluarga harus kompak dalam mendidik anak. Memang kalau mbah itu ada rasa sayangnya itu terhadap cucu itu lebih besar, sehingga rasa sayang itu kadang disalahartikan. Yang namanya sayang harus dikasih, atau dia minta apa dituruti, sehingga timbullah manja. Sudah beberapa tahun, 1 tahunan, sudah sekitar 1-2 tahun, anak ini jarang sekali pulang ke rumah, atau mungkin pulangnya larut malam. Ternyata anak ini terindikasi bermain dengan anak-anak pang, yang mungkin ada di beberapa wajah sudah ada tato, ada identitas lah, di kanan, di kiri, di sini, sehingga anak ini merasa sudah tidak mau sekolah lah, sudah seperti ini. Karena yaitu faktor salah asuh lah kalau kita sebut, karena yang ibunya terlalu kenceng tapi tidak didukung oleh satu keluarga sama ayah dan kakeknya. Namun saya perlahan-lahan membangkitkan semangat lagi terhadap anak tersebut. Saya sampaikan, betul enggak yang diterapkan oleh mamamu ini ketika kamu itu dulu harus sekolah. Mama juga enggak sampai lulus SMA, melihat anaknya juga ingin meraih cita-cita yang tinggi. Anak itu menundukkan kepala dan meneteskan air mata dan menjawab, betul Pak, mama saya betul.
Tapi ketika ini sudah terjadi, kita mau apa? Dan anak itu saya tanya pengen sekolah, sebenarnya pengen Pak, tapi bagaimana ya, sudah ada tanda tato di bagian kepala. Oh enggak apa-apa, yang penting kamu sekolah, niat sekolah, enggak masalah. Jadi anak-anak yang seperti ini jangan langsung dijudge bahwa ketika kamu sudah tatoan, sudah bergaul bebas di sana, itu sudah tidak bisa mengenyam pendidikan. Padahal masih ada kesempatan. Akhirnya tugas kamu adalah masuk, tidak usah fokus terhadap pembelajaran. Yang penting intinya kamu masuk sampai selesai pembelajaran, sudah tidak masalah. Karena anak-anak seperti ini perlu treatment, perlu komunikasi intens, terus apa istilahnya, apa yang dia merasa perlukan ketika dia bercurhat ya, salah satunya itu tadi nyaman, dibuat nyaman ketika ngajak ngobrol, tidak menjas bahwa kamu ini anak tidak baik dan lain sebagainya. Jadi kita tetap memberi support, memberi semangat. Lalu anak ini berjanji akan mau kembali sekolah. Setelah next hari Senin, saya berkomunikasi dengan ibunya. Ini masih dalam tahap treatment ya. Treatment itu membutuhkan waktu. Ya ada yang lama, ada yang sebentar. Kita lihat kondisi psikologis anak. Awalnya mau sekolah, namun awal masuk itu terlambat. Nah, kita koordinasi dengan sekolah bahwa anak ini memang ada ya indikator mau apa istilahnya rentan putus sekolah, sehingga kita perlakukan berbeda sehingga bisa maksimal untuk proses treatment anak ini. Hari kedua ibunya lapor bahwa anaknya masih belum mau masuk. Tidak apa-apa, perlahan-lahan, tapi jangan dijudge bahwa anak ini tidak baik. Tetap kita komunikasi baik-baik. Oh besok masuk lagi, kalau hari ini memang tidak masuk, tapi tidak boleh main keluar rumah. Kita fasilitasi, mungkin dikasih HP, namun dikasih waktu, diberi limit batas waktu lah, sehingga tidak terkontaminasi oleh handphone itu. Next hari berikutnya kembali mau sekolah, alhamdulillah sudah diantar bahwa diantar ke sekolahnya. Tugas-tugasnya belum bisa menyelesaikan dengan baik, namun sudah perkembangan. Di sisi lain kita panggil kedua orang tua, Mbah, kita sampaikan bahwa pendidikan adalah sangat penting. Jika kita tidak mempunyai harta yang banyak atau warisan yang banyak, maka yang kita maksimalkan adalah anak adalah sebagai warisan yang paling mahal untuk keluarga kita, sehingga kita merawat betul si anak ini, perkembangan anak ini. Jangan sampai anak-anak ini terjerumus sehingga tidak meraih cita-cita yang baik. Nah, ketika saya kasih pemahaman terhadap orang tua dan kakeknya ini, mereka baru menyadari, oh ternyata itu penting pendidikan ini. Ya karena keterbatasan, dia tidak mengetahui ilmu mungkin yang dia dapat, bagaimana cara mendampingi anak-anak sampai dengan lulus dan ke jenjang berikutnya. Jadi kita harus komitmen di dalam keluarga. Contoh ibu yang memang ditugaskan untuk merawat anak-anak terkait pendidikan, maka ayah dan kakeknya atau bagian keluarga itu harus mendukung apa yang disampaikan oleh ibunya, sehingga satu irama, satu pemahaman. Jadi tidak ada anak ini nanti ketika dimarahi ibu dia minta perlindungan orang tua, kakek atau neneknya begitu. Jadi anak-anak seperti ini
masih labil lah dalam berpikir bertindak, maka kita perlu strength. Namun kita harus menjadikan anak ini teman, tidak usah menjadikan anak ini istilahnya sebagai anak saya atau cucu saya. Jadi kita sebagai orang tua harus memang yang betul-betul memahami si anak, kita menjadi teman, sahabat, ayah, ibu, sehingga tidak ada batas tidak ada batas untuk terbuka. Jadi saling saling terbuka dengan prinsip yaitu tadi ada batasan-batasan yang norma-norma lah, norma agama, norma sosial yang harus memang dibatasi. Oh ini tidak boleh, nah ini tidak boleh, nah itu bedanya kita teman dengan anak atau bedanya anak-anak kita berteman dengan yang lainnya. Itu kalau mungkin dengan teman-teman yang lainnya tidak ada batasannya, wis lepas kontrol. Tapi kalau dengan orang tua, saudara, itu kita yang lebih tahu mana batasannya. Jadi ya alhamdulillah anak-anak seperti ini dengan treatment beberapa minggu, setiap hari orang tua laporan perkembangannya, sehingga anak ini sudah kembali ke sekolah. Mudah-mudahan sampai bisa lulus dan meraih cita-cita yang lebih tinggi atau yang dicita-citakan oleh anak tersebut. Inilah tips bagaimana kita mengajari anak-anak di dalam satu keluarga yang memang harus kompak di dalam satu keluarga ini. Yang mau sharing berbagi ilmu silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.